kemudian mama. Baru Gitu ya. pertama kali dia terus connect ke bicaranya ya. Ya, baru kemudian dia Mama. mengerti dengan apa yang kita ajarkan. Oh, dia mengerti instruksi. Ya. Oke, Vela, sekarang Vela lagi. Wow, Vela. Vela itu waktu belajar mendengar, ya, Vela paling suka belajar apa? Belajar belajar jam. Belajar jam? Wow, kamu berarti belajar berhitung maksudnya? Iya. Oh, bukannya kamu belajar membuat minuman sama mama di dapur, belajar membuat kue, memasak, belajar menyusun pakaian-pakaian di rumah. Kamu tidak suka itu? Suka juga. Oh, suka juga. Tapi yang paling suka apa? Semuanya. Oh, semuanya. Berarti kamu suka sekali belajar ya? Oke. Kamu suka menanam bunga, mengurus-ngurusin tanaman. Suka? Suka. Oke, suka. Nah, sekarang Mama Vela lagi. Ibu, itu proses 6 bulan. Lalu apa yang kemudian muncul dalam pikiran Ibu setelah, wah, ternyata bisa nih gitu. Ternyata prosesnya bisa mendengar nih Velanya. Maksudnya bisa merespon, bisa ngucapin mama. Apa yang terus kemudian muncul ya? Motivasi apa, terus kemudian ekspektasi apa atau harapan apa yang kemudian muncul gitu setelah itu terlihat sama Ibu? Sesudah itu saya tidak menganggap Vela itu sebagai seorang yang tunarungu lagi. Oke. Ya, saya anggap dia itu anak biasa dan dia bisa diajari apapun seperti anak biasanya. Itu pada usia mendengar berapa? Maksudnya usia dia pasang alat berapa lama itu, Bang? Tadi kan 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Iya, Wah. meskipun masih sedikit ya yang dia tahu. Tapi dari itu harapan itu ada untuk saya mengajar Oke, dia lebih lagi. Saya lagi. dia bisa. Ya. Oke, berarti setelah 6 bulan itu kemudian persepsi. Oh, mau minum? Oke. Boleh? Vela mau ini dulu. Mau minum? Ya, mau ambil minum. Bentar ya. Oke. Iya. Mama tembusnya Mimi. Suara saya? Iya, dia olahraga dari dulu. Oh, Ini nggak ini. ini ya. Tembusnya Mimi. Ya, nanti ibu ambilkan minumnya. Tuh, ambil minum. Tapi nanti Vela nggak ada gitu. Dia nggak suka kan dari ini dia. Dia Oh. dari ini. Oh, ya. Kan dia ngomong. Tunggu ya, bentar ya, diambilin ya minumnya ya. Sekarang kita break dulu. Istirahat. Pi. Ya, break. Pi. Break. Istirahat. Break. Istirahat. 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 Dia sekarang lagi belajar jambu, makanya dia bilang senang. Oh, pantas. Oh, kita sekarang jam berapa ya? Jam berapa ini? Jam. Pendeknya di mana? Berapa? Ini sama pendeknya jam nomor 3 Mama. Nggak ada nomornya. Oke, Jam sini, Bu. 3. Ica. Tiga. Jam Jam 3. Jam 3. Jam 3 Lewat. Ya. lewat 3 5. Ini apa sih nih? 5. jam Indonesia nanti minum dulu. Nanti dikirain Sorry iklan ya. Indonesia. 3 lewat 5. Kecuali nanti ada iklan ya. Gak boleh nih, Vela. Minum. Mama minum. Mama enggak minum. Haus ya ternyata ya. Setelah ngobrol-ngobrol ya. Nggak bisa. tahu. Bu, tolong Tadi sampah dia ya. runcinya dia. Sedap. Kita tadi kan udah ngobrol-ngobrolin tentang bagaimana perasaan ibu pada saat pertama kali Vela, oh yakin nih ternyata memang benar-benar amazing ya teknologinya, lalu kemudian Vela juga kemudian merespon pendengarannya, otak mendengarnya kemudian merespon suara gitu. Nah kemudian muncul
persepsi atau pikiran memang oh ya memperlakukan Vela seperti anak biasa gitu ya. Artinya ketika ibu merasa bahwa bukan merasa tapi berpikiran Vela seperti anak biasa, tidak ada masalah dengan telinganya gitu ya. Itu apa yang ibu lakukan? Bagaimana cara ibu ngasuh ya, melakukan pengasuhan pada Vela gitu di samping pengasuhan juga pada kokonya atau abangnya gitu. Saya mengajak Yovela terlibat dalam asuhan saya terhadap kukunya juga. Artinya kukunya belajar apa, saya tetap usahakan untuk dia tidak nganggur ya. Jadi kukunya belajar ini saya berikan dia belajar tapi dengan taraf yang sesuai usia dia. Oke. Berarti bisa berbarengan berarti kalau gitu pada saat pengasuhan ibu mengajarkan si Koko, ibu juga bareng mengajarkan Vela Ya, gitu. dan sebaliknya saya mengajarkan Yovela, saya juga ikut Koko terlibat. Jadi awalnya yang masalah waktu saya itu ya bisa teratasi lah dengan sesudah Vela ada respon. Oke. Nah ibu itu kan nggak sulit ya, kan perbedaan mereka kan cuma 2 tahun ya. Artinya perbedaan 2 tahun itu kan sebetulnya fasenya memang ada beda, tapi kan pasti fase-fase yang namanya anak-anak itu yang pengen tahu, lasa kalau bahasanya orang Medan tuh kan. Nah itu gimana ibu mengatasinya? Sangat susah memang Bu, tetap ada kendala ya. Yang satu ngambek, nangis, kayak nggak diperhatikan. Yang satu terlalu kali gitu ya Bu ya. Tapi ya saya beri pengertian kepada kukunya. Jadi supaya dia juga bisa tahu ya keadaan kita nih lagi sulit loh. Jadi kita harus sama-sama mengerti dan kita sama-sama jalani gitu. Bagaimana ibu memberikan pengertian pada ini? Maksudnya apa ya kata-kata kunci yang ibu susun gitu untuk bicara sama Koko sehingga dia bisa oh ya oke, gitu. Ya saya beritahu kepada kukunya bahwa adik kita ini nggak bisa dengar. Saya tunjukkan dia foto-foto waktu Vela dites, dioperasi, gitu ya. Dan saya beritahu bahwa dia itu butuh kita loh. Kalau nggak ada kita, dia itu akan sangat susah. Nggak ada yang bisa mengajarin dia. Jadi Koko juga harus ikut sama-sama gitu. Jadi mengajak Koko untuk empati pada adiknya gitu. Nah itu berapa lama proses ibu ketika memberi tahu si Koko bahwa tentang Vela, itu berapa lama si Koko kemudian bisa mengerti lah, maksudnya mengerti dan kemudian dia juga terlibat mendorong Vela untuk bisa bersama-sama dia gitu. Itu dari awal sejak kita Yovela nggak bisa dengar, kita udah beritahu kepada Koko. Pada waktu itu Kokonya masih berusia belum 3 tahun ya Bu. Belum 3 tahun. Walaupun dia mungkin belum mengerti, tapi sepanjang waktu kita sudah tahu bahwa Yovela didiagnosa memang tidak bisa dengar, sampai dengan persiapan kita mempersiapkan dia implan itu sampai setahun itu. Setahun itu kita terus beritahu. Dan sesudah operasi juga kita beritahu, jadi sekitar 1,5 tahun juga untuk membekali Koko. Jadi sampai Yovela merespon ya waktu di usia 6 bulan itu, Kokonya juga ternyata bisa dia mendengar. Nah dari situlah dia baru mulai tergerak untuk bantu, memotivasi Vela belajar. Berarti setelah Vela mendengar 6 bulan, proses memberitahunya itu 1,5 tahun. Lalu kemudian setelah dia Vela bisa mendengar 6 bulan, lalu kemudian bisa mengerti dan baru Koko menyadari oh iya benar gitu ya. Terus apa yang ibu berikan gitu, atau apa yang ibu akhirnya ibu tahu bahwa dia emang mensupport Vela gitu dan dia udah mulai mengerti gitu. Jadi proses belajarnya Koko untuk memahami dan empati itu kan selama berarti lebih kurang 2 tahun ya ibu ya. Nah gitu. Saya selalu ajarin Vela kata Koko. Saya bilang Yovela bisa panggil Koko, padahal ya kalau K itu kan frekuensinya tinggi ya Bu ya. Saya tahu ini sangat susah, tapi untuk memotivasi Koko, dan saya yakin Vela pasti akan bisa, dan benar-benar Koko itu merasa bahwa Vela dia terlibat. Jadi dan Koko bertanggung jawab juga gitu ya. Saya ajarin dia Koko nih, Koko. Terus itu aja yang saya berikan. Satu kata sederhana itu Bu. Koko. Berarti ini kerjaan Koko, ini tulisan Koko, ini pelajaran Koko gitu ya, Bang? Dan saya suka mensupport mereka ya untuk saling
memberi pelukan Oh, dan oke. ciuman gitu. Oh. Tanda kasih sayang dan perhatian. Dan itu tidak ada penolakan sama sekali, Tidak Mom, ada. dari Ma? Oh, Setiap hari beberapa kali tetap harus ada pelukan. Oh, Koko dan Iya. dan Vela Iya. gitu. Wow, Vela, pantas kamu senang ya gitu. Nah, Vela, tadi kan Vela bilang kalau Vela suara pertama sekali yang Vela dengar itu adalah suara mama. Nah, suara kedua suara siapa? Pa. Suara siapa yang Vela dengar? Yang Vela ngerti itu suara siapa? Suara Koko atau suara Papa? Suara. Suara. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Lah, sekarang apa ya yang buat Vela itu suara Koko? Seperti apa suara Koko? Tadi kan suara mama seperti burung berkicau. Cuit 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 seperti itu. Nah, suara Koko seperti apa? Suara kucing. Wow, suara kucing. Miau gitu ya. Seperti suara kucing. Nah, kalau suara papa bagaimana? Suara papa kayak suara harimau. Atau seperti suara sapi. Suara sapi. Oh, berarti kalau gitu suara papa rendah kan? Suara papa halus. Mana? Kalau papa suara jadi singa, meme jadi suaranya bising. Oh, jadi kalau suara papa seperti suara singa, jadinya terasa bising. Berarti kalau gitu bisingan suara Koko atau suara papa? Papa samanya. Sama saja. Ya. Bisingan suara siapa? Suara papa atau suara Koko? Koko. Oh, suara Koko, ya. Lalu yang enak didengar suara papa atau suara Koko? Papa. Oh, suara papa, iya. Oke, Ibu, apa namanya? Setelah itu sekarang mereka tuh seperti apa sehari-harinya Ibu? Sangat akrab. Sangat akrab. Ya, mereka itu sampai tanpa disuruh peluk pun ya. Mereka dengan sendirinya sangat udah saling sayang lah mereka. Wow, dan pokoknya juga bagus sekali. selalu mengalah untuk Vela. Sekarang ini sudah sekali sama mengalah sangat untuk sayang Vela. dia. Dan sangat mengerti, dan sampai sekarang pun saya nggak berhenti sih terus Ya. mengingatkan Koko bahwa Vela itu punya kekurangan. Ya. Dan terus saya tunjukkan dokumentasi Vela yang dulu. Ya. Jadi si Koko jadi tahu bahwa dia Ya. bisa membayangkan bahwa iya benar, Ya. adik saya ini emang ada kekurangannya di Ya. sisi mendengarnya gitu. Lalu Ibu kan tadi Vela nggak bisa dengar sendirinya jadi seperti ini ya. Mulai pertama kali dia dengar suara mamanya, terus kemudian suara-suara benda jatuh tadi. Nah, untuk bisa jadi kayak gini tuh bagaimana gitu Ibu? Apa proses-proses selanjutnya gitu setelah 6 bulan, 9 bulan gitu. Karena kan Vela ini berapa lama ya? 2 tahun ya Ibu atau berapa? Iya, 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan ya sudah menjalani rehabilitasi gitu. Terus Bu tidak henti. Selagi terus. matanya terbuka, terus nggak ada suara yang nganggur lagi, misalnya nggak Ya. ada yang kosong, tetap kita berikan aktivitas. Meskipun ada juga aktivitas yang nggak berarti gitu Bu. Ada juga aktivitas yang nggak berarti Ya. tapi maksudnya terus apa nih? Terus berbicara pada Ya, Vela. terus berbicara. Terus berbicara sama Kalau Vela. nggak berbicara ya kita isi dengan nyanyian. Nyanyian. Ya. Oke. Nah, terus Ibu apa yang Ibu dapatkan dari proses habilitasi itu gitu? Kan proses habilitasi itu kan ya mulai terapi EVT, pendengar, bahasa bicara, kemudian setting alatnya, mapping, kemudian belum lagi itu kan banyak banget ya pernik-perniknya tuh ya, koilnya mungkin harus dibersihkan, mic-nya, mikrofonnya harus dibersihkan juga gitu. Nah, kabelnya harus dilihat apakah ini karena kan itu sangat sensitif ya kayaknya ya, Mam. Iya, ya. Kalau dari segi alat ya itu memang sangat merepotkan Bu. Oke, Kita merapatkan. benar-benar harus perhatian sekali dengan alat itu. Ya, harus ada benar-benar. sisi kabelnya yang putus atau yang secara kasat mata kita juga kadang nggak bisa tahu ya, seperti contohnya ada kabel yang macet-macet gitu. Iya. Tapi kita lihat
kalau kita perhatikan terus Nggak pernah. lampunya hidup. Terus lampunya hidup. Makanya kita dicek di hearing center, oh kabelnya udah kontak-kontak. Oh, oke, udah kontak-kontak. Nah, selama 24 bulan 28 bulan Vela mendengar memasangkan alat ini, berapa kali terjadi itu, Ibu? Sempat 2 kali. Oh, 2 kali. Ya, dan saya karena belum berpengalaman juga, saya nggak tahu ya. Kalau kabel ini masih kelihatan bagus sih, cuma secara fisik masih bagus. ya masih kelihatan bagus, dan juga lampunya juga kan kalau ada apa nggak Masih kotor nyala. kan, lampunya menyala ya. Iya. Tapi ini enggak. Ya, saya percaya juga sih dari pengalaman itu. Jadi kalau ini kita bisa tanyakan lah ke Vela. Iya. Tapi sekarang dia udah agak ngerti kan. Iya. Ini masih nyaman nggak dengarnya? Ya, sekarang saya seperti itu. Oh, sekarang ceknya dengan menanyakan langsung ke Velanya. Kalau nggak nyaman harus beritahu mama. Lalu untuk terapi EVT-nya apa sih yang Ibu ambil gitu? Apa sih yang Ibu ambil dan pelajari sebetulnya dari proses belajar mendengarnya dengan praktisi EVT-nya? Yang kedua, yang dari segi EVT ternyata bukan alat implannya aja yang buat amazing, Bu. Sesudah tahu ya, sesudah dijalani EVT-nya, ternyata kemampuan mendengarnya itu bukan seperti anak biasa ya, Bu ya. Kalau punya telinga langsung bisa dengar. Jadi ini benar-benar harus ekstra kita kejar kemampuan mendengarnya. Artinya ada target-target ya. Ada setiap saat ada target pasti, begitu ya. Pasti, Bu. Harus ada target ya, dan dia mendengarnya juga dengan kemampuan otaknya ya, bukan telinganya aja yang bekerja, tapi dari otak itu yang memberikan informasi untuk alat yang ada di sudah diimplankan di dalamnya. Jadi ide-ide apa atau konsep-konsep apa yang Ibu rasa yang amazing tadi ya, proses mendengarnya itu kan jadinya kayaknya bertahap ya jadinya Ibu ya. Jadi apa yang Ibu ambil gitu? Yang Ibu ambil dari proses terapinya itu? Kan sepertinya kan kayak proses terapinya kan kayak belajar biasa gitu kan? Iya. Kita harus sabar lah, Bu, menanti hasilnya. Karena sekali kita ajarkan dia nggak langsung bisa ya. Bisa sampai misalnya kita targetkan 1 bulan, oh ternyata susah nih bagi dia. Yang menurut kita gampang belum tentu menurut dia gampang. Oke, nah itu kata kuncinya. Yang menurut kita gampang ternyata belum tentu gampang buat dia gitu ya. Bisa 1 bulan, target kita ternyata dia 3 bulan gitu baru dapat. Ternyata 3 Jadi bulan. kita juga harus mengajarkan dia, kita juga harus evaluasi nih. Ada yang salah nggak dengan sistem pengajaran kita? Misalnya kalau yang ini nggak dapat, kita boleh coba alihkan ke cara yang lain. Tapi dengan target yang sama. Oke, berarti perlu strategi ya. Jadi strategi targetnya sama, tapi strateginya bisa berbeda-beda. Oke. Ibu rasa memang perlu nggak sih sebetulnya habilitasi itu untuk anak-anak teknologi pendengaran ini setelah dipasangin alat? Sangat perlu. Oke. Apa yang membuat Ibu merasa perlu gitu? Ya karena kalau nggak kita bekali dengan kemampuan dia mendengar dan membuat dia merespon dengan mengeluarkan suara, itu kalau nggak EVT nggak bisa tercapai ya, Bu ya. Kalau seperti ngomong-ngomong biasa dari bayi, apalagi dia sudah tertinggal ya, tertinggal dari usia 0 bulan sampai dia usia masa implan, itu pasti sangat banyak yang harus kita kejar. Jadi kita harus mengkhususkan dia di habilitasi ini. Iya. Jadi dengan belajar menanti, Ibu artinya maksud Ibu tadi tuh bisa tahu sistematikanya, bisa tahu urutannya, apakah begitu maksudnya ya, Bu ya? Iya. Bisa tahu urutannya apa dulu, karena tadi kan kita kan belum tentu apa yang menurut kita tahu, menurut kita dia bisa, tapi ternyata dia nggak bisa gitu ya. Jadi memang harus mengikuti itu ya, Bu ya. Iya, jadi mengajari dia seperti kita menganggap dia masih bayi yang baru lahir. Yang belum seperti pernah mendengar apa-apa. Ya, jadi itu jenjangnya. Ya, sekarang Vela belajar EVT-nya di fase apa sekarang? Di tingkatan apa sekarang dia nih? Deteksi, membedakan, atau memahami, atau mengerti? Sekarang belajarnya di mana? Belajar dengarnya? Mengerti. Oh, mengerti. Wow, ya, mengerti supaya bisa ditanya-tanyai atau supaya bisa menjawab pertanyaan ya? Iya, supaya bisa menyanyi. Nah, sekarang waktunya Vela menyanyi. Silakan menyanyi.
Vela bisa lagu apa? Tadi kan sayang mama, senang dengar suara mama. Suara pertama yang Vela dengar adalah suara mama. Suara Ya, nyanyi. iya suara nyanyi. Oke, silakan. Waktu untuk Vela, silakan menyanyi. Ini mau nyanyi kepala bunda untuk kaki. Ah, kata tadi mau nyanyi kasih ibu. Kasih ibu kepada beta. Cobalah, Bu Emil mau dengar. Kasih ibu kepada peta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tahara kembali gagasan surya meninya dunia. Yeay, wow, kamu bagus ya menyanyikan kasih ibu. Nah, sekarang closingnya kita mau Vela bercerita. Aku nggak tahu. Coba bercerita tentang apa saja? Tentang mendongeng, tentang bangun tidur, mendongeng tentang sarapan pagi. Ayo silakan. Balon tidurku terus mati. Oh, nyanyi, cerita loh. Cerita. Iya, atau cerita tentang Vela yang belajar mendengar setiap hari. Gak bisa. Nggak bisa. Atau cerita tentang Koko yang sayang sama Vela. Gak bisa. Ella cerita tentang ini loh, Ella. Hmm. Kalau pakai alat gimana, kalau nggak pakai alat gimana, yang seperti Ah, di iya. rumah itu loh. Ayo. Kalau Ella nggak pakai alat rasanya gimana gitu, yuk. Kalau seandainya alatnya ibu ambil, boleh nggak? Kenapa? Gak. Coba cerita dulu. Ayo cerita. Cerita. Cerita tentang itu loh, Ella pakai alat gimana dengan perasaan Ella. Aku gak tahu Bisa loh, yuk. caranya mana. Ella bilang seperti kayak cerita ke mama papa dulu. Mimi sayang Koko dan Papa. Hari ini udah capek kali. Oh, Vela udah capek kali. Oke, sekarang terakhir nih. Sekarang Vela coba dengar ya. Ibu akan menyebutkan beberapa angka. Nanti Vela dengar apa yang ibu sebutkan. Siap? Ya. 3, 5, 6, 7, 8. Ella, Diulang? Mau diulang? Tidak? Ulang? Ya. Oke. 3, 5, 6, 7, 8. 5 3 9. Oh, memang ada 9-nya? Gak ada. Ya, pemirsa, Ibu senang sekali berbincang-bincang dengan Ibu ya. Sudah banyak hal juga yang Ibu bagikan. Mudah-mudahan ini bisa bisa menambah pengetahuan buat orang-orang tua yang dengan anak ketulian menggunakan teknologi pendengaran.
bagaimana mereka itu kemudian menjalanin ya gitu. Nah, saya apresiasi banget dengan perjalanan Ibu selama 2 tahun lebih ya dalam melakukan habilitasi, tadi soal alatnya juga gitu. Nah, ini memang seperti tadi lagu Vela yang dipersembahkan Vela, bahwa kasih Ibu memang tidak putus sampai di jalan, tapi kasih Ibu sepanjang hidup ya, sepanjang hidupnya gitu. Jadi apa namanya ya, seneng ya dengernya gitu, dan terharu juga dengernya gitu. Apa namanya, perjalanan Ibu itu bisa menginspirasi sih banyak orang tua lagi, yang sebetulnya juga bukan hanya untuk orang tua dengan anak keturunan, tapi dengan orang tua yang punya anak-anak dengan kespesifikan kemampuannya gitu dalam perkembangan dia gitu. Nah, Ibu jangan berhenti berbagi gitu ya. Terima kasih sudah mau bincang-bincang di podcastnya Ciden dan Family Center. Mudah-mudahan ini bisa apa namanya menambah semangat Ibu lagi untuk bisa meraih cita-cita pada fase Vela nanti sudah menyelesaikan pendidikan tingginya, dan mudah-mudahan juga Vela bisa menjadi, ya Bu Emil termasuk juga mensupport Vela kelak menjadi praktisi EVT, karena memang di Medan sendiri bahkan di Indonesia ya gitu. Jadi EVT terapis itu tidak terlalu banyak, terutama EVT terapis yang memang dimentori oleh EVT terapis tersertifikasi gitu. Nah, di Indonesia itu baru ada 1 ya, di Jakarta Mbak Eka gitu. Kebetulan Mbak Eka juga di salah satu yayasan di Jakarta, dan beliau juga memang concern pada anak-anak, dan mudah-mudahan ini juga menjadi pengetahuan orang tua bahwa menjadi orang tua yang unggul itu baik, menjadi orang tua yang yang tangguh itu baik, tapi kata kunci yang saya dapat adalah menjadi orang tua yang selektif itu akan menjadi lebih baik, membuat anak-anak bisa kemudian tahu menempatkan anak-anak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, dan memilihkan untuk anak-anak sesuai dengan kemampuan dan talentnya gitu. Terima kasih dari CNF, sampai ketemu lagi, bye. Dadah Vela, bye.